Apa hukumnya gambar dinding princess Hello Kitty atau gambar binatang? Buatlah gambar Hello Kitty pakai jilbab, princessnya pakai jilbab mukena panjang. Hello Kitty syariah namanya. Menggambar tu boleh. Dalilnya apa? Karena yang haram itu 3 dimensi. Kalau disenter dia berbayang, tak boleh. Adapun gambar anak-anak, illa raqman fi thawbin, kecuali tulisan di atas kain, itu jelas-jelas dikatakan boleh gambar. Tapi patung, dipahat, dibentuk, diukir, dicetak, ni matanya, ni telinganya, ni hidungnya, itu yang tak boleh. Adapun gambar di dinding, hanya saja jangan yang mengumbar aurat. Itu gambar-gambar patung-patung Barbie yang dari barat itu tak bagus. Kalau ada di rumahnya punya Barbie, jangan dibakar, jangan dibuang. Pulang dari sini bawa Barbie itu ke tempat tukang jahit, buatkan Barbie pakai baju kurung, baju Melayu. Yang di rumahnya ada gambar Wonder Woman, Spiderman, Batman, buatkan pakai songket dia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takkan Melayu hilang di bumi. Apa hukum masang foto keluarga di ruang tamu? Foto tidak patung, tapi tengok dulu posenya. Kalau foto zaman dulu belum berjilbab, jangan dipasang di situ. Banyak juga perempuan-perempuan yang sudah pakai hijab, tapi tetap dia uploadkan gambar dia tak berhijab di FB. Tak ada gunanya, karena dia menampakkan auratnya. Nah, itu hanya boleh ditengok oleh suami, oleh anak. Jangan dijadikan milik orang banyak. Ketika Anda mengupload gambar Anda di internet, maka dia sudah menjadi milik bersama, milik orang banyak. Nanti kalau menikah bagaimana? Bagaimana menyikapi adat istiadat jika ada orang meninggal? Kita melaksanakan doa 3740. Namun saat ditegur malah bilang mereka emangnya yang meninggal itu kucing. Jadi apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Kalau ada orang meninggal dunia, dianjurkan bersedekah makanan 7 sampai 40 hari. Begitu pendapat Imam Atha dari kalangan tabi'in. Buka buku saya 37 masalah populer. Itu bukan hadis Nabi, bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan tabi'in. Maka dalam fadail amal, bersedekah, boleh mengamalkan hadis dhaif. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi jangan gara-gara gitu ngutang bubur kacang hijau. Orang miskin susah, ngutang-ngutang untuk ngasih sedekah. Tak betul. Tapi kalau ada anaknya yang kaya, dia bagi makanan, boleh. Bagaimana cara menyikapi dosen yang melarang bercadar? Beliau juga sering menyampaikan suatu hal bertentangan dengan Islam. Lapor ke rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan. Saya pernah jadi LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Ketuanya Dr. Masyhuri, sekretaris saya. Datang mahasiswi bercadar. Ustadz, kami dilarang dosen, katanya harus buka cadar. Saya rekom kamu melapor ke rektor. Dia lapor, menang dia. Sampai sekarang bercadar. Itu hak human right mahasiswi mau bercadar. Tak boleh dia ganggu-ganggu. Kenapa dosen itu latah mengejek orang bercadar? Orang celana sempit dia diam. Itu menunjukkan isi otaknya setan. Bagaimana cara menyikapi? Bolehkah saat sujud terakhir dalam salat kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, tapi jangan dilafazkan di mulut. Karena dilafazkan di mulut batal. Amakdan batal salat. Dalam hati saja. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang makan uang infak masjid? Dia mesti minta izin kepada seluruh umat Islam yang bersedekah di situ. Kalau tidak, dia mesti cari nanti di padang mahsyar. Berkumpul semua umat manusia, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Carilah itu nanti. Tak akan ditebus sampai dia meminta maaf, membayar semua, baru dia masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kami sebagai jamaah menanggapi serta apa yang harus? Lapor ke polisi. Ini kantor Polda dekat. Lapor, buat BAP, lapor cepat-cepat, secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang bilang tasawuf itu sesat. Apa iya Pak Ustadz? Saya maulah belajar tasawuf sama Pak Ustadz. Saya mata kuliah yang saya pelajari di kampus hadis. Mata nama Abdul Somad. Mata kuliah keahlian hadis. Yang ngajar tasawuf Ustadz
yang ngajar tasawuf itu Ustadz Iskandar Arnel, S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Itu ngajar mata kuliah tasawuf. Dia ada buka kajian tasawuf Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Belajar sama dia. Datang ke UIN, Fakultas Usuluddin, jumpai Ustadz Iskandar Arnel mengkaji masalah tasawuf. Menyikapi tasawuf umat Islam terbagi dua. Ekstrim kiri menolak tasawuf sama sekali. Apa itu tasawuf? Sesat aja itu. Yang ini pula terlalu mendukung tasawuf. Siapa yang tak bertasawuf maka dia tak masuk surga. Maka saya pilih jalan tengah. Tasawuf itu adalah mengkaji masalah hati yang mengotori hati, hasad, riya, sum'ah, takabur. Lalu setelah hati bersih, diisilah hati itu dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah cermin. Maka kalau hati itu bening, kita bisa melihat apa yang ingin ditampakkan Allah, cahaya. Oleh sebab itu membersihkannya dengan ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan hati, tasawuf. Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum baca basmalah dan ta'awuz dalam salat? Sunnah. Buka buku saya 99 tanya jawab salat. Dianjurkan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca sir. Sedangkan basmalah dibaca 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi sama Hambali sir. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tentang masalah basmalah dan ta'awuz. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya ustadz, ayahnya ustadz, abangnya ustadz, alumni Timur Tengah. Waktu adiknya nikah pakai organ. Saya datang, saya nikmati musiknya. Musik apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi jangan pula nikah lebih. La Israel. Menangis mempelai. Jangan potong video saya. Ini banyak orang yang tak suka, benci dipotongnya video. Dipotongnya, dibilangnya saya menghalalkan musik. Musik batil, musik setan, musik zina. Tak boleh. Tak boleh masuk ke telinga. Mana contoh musik zina? Cinta Satu Malam. Musik yang bisa mematikan orang. Mana contoh musik yang bisa mematikan orang? Yang racun. Oleh sebab itu maka nasyid bagus. Nasyid, lagu-lagu, nasyid. Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin? Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali. Lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci, maka kemudian partai ini dihabisi. Imam Syahid Hasan Al-Banna meninggal ditembak. Lalu kemudian dan pejuang kita, saya upload itu 17 Agustus yang lalu di FB, foto-foto Hasan Al-Banna bersama Muhammad Nasir, bersama Syahrir. Pejuang-pejuang kita datang ke Mesir mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Hasan Al-Banna atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini. Ini Kuwait, ini Irak, ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia caplok. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana nih? Saddam Hussein sudah ngambil Kuwait nih. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Fahad minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia menolak. Tidak setuju, karena minta bantuan orang kafir untuk menghabisi orang Islam. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada ikhwan, ini dihabisi. Aid Al-Qarni. Berapa lama Aid Al-Qarni masuk penjara? Di dalam penjara dalam keadaan tertindas, ditulisnya lah buku La Tahzan, Don't Be Sad. Sedih betul dia masuk penjara. Arifi berapa kali di penjara karena menyindir. Salman Audah di penjara. Kelompok ini dituduh hizbi, dituduh sururi karena ikut Muhammad Surur, karena dia ikut hizbi, ikut Ikhwanul Muslimin.
Yang ini, kelompok yang ini dianggap menjadi benteng, tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja dengan yang menolak keputusan raja. Itu berawal tahun 90-an ketika ekspansi Saddam Hussein ke Kuwait yang akan mengambil Saudi. 90, 2000, 2017, 27 tahun yang lalu. Ustaz, apa hukumnya kalau sedang makan lalu berkumandang azan? Lanjutkan makan. Kan masih lama lagi itu, masih sholat qobliyah lagi. Lanjut makan. Tapi yang paling bagus sebelum makan tu tengoklah jam dulu. Udah tahu dekat makan. Jam berapa nih? Orang Islam harus punya kalender setahun. Sehingga dia tahu ini bulan April jam berapa sekarang. Zuhur jam berapa? 12.20. Sekarang udah jam berapa? Jam 12.15. Jangan pesan makan, sholat dulu. Selesai itu baru makan. Udah jelas-jelas jam 12. Masuk ke rumah makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana friend? Lebih baik kita makan ingat solat daripada solat ingat makan. Itu kan mengada-ngada. Tengoklah jam baik-baik. Bagaimana cara berjihad memperbaiki diri dengan menghindari sifat riya? Tarkul amal li ajli nas riya. Engkau tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Masuk ke masjid mutmainnah, kawan-kawan sedang ngumpul keliling. Tahiyatul masjid enggak ya? Tahiyatul masjid enggak ya? Nanti dipujinya. Enggak jadilah. Riya. Sengaja tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Ar-Rahman. Dibuat panjang-panjang biar supaya dipuji orang. Intip-intip pula tengok. Syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Ungkapan Imam Fudail bin Iyad. Jadi kalau begitu bagaimana? Masuk ke dalam masjid, niat karena Allah, laksanakan. Jangan buat-buat, jangan lebay, jangan lebih-lebihkan. Laksanakan sebagaimana apa adanya. Aku berada di hadapanmu ya Allah, bukan dalam pujian manusia. Kamu kenapa tak pernah ke masjid? Saya sebetulnya mau ke masjid Pak Ustaz. Kenapa tak ke masjid? Takut saya riak. Masalah orang mau puji itu cakap dia. Kita tetap puasa sunat, tetap baca Quran, tetap istiqomah. Masalah orang mau ngomong apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang kebanyakan, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam mengajak kawan kadang timbul perasaan takut dianggap riya. Tak perlu. Kalau takut dianggap riya, nanti tak akan ngajak kawan. Ajak dia solat berjamaah, ajak dia solat, buatkan video-video pendek. Hai sahabat-sahabatku, marilah kita bertobat, tak lama lagi kiamat akan tiba. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin.